Runners, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Pada hari ini kita telah mencapai pada pertemuan ketujuh, yang mana pertemuan hari ini akan membahas mengenai produk market fit pada small medium enterprise. Hari ini sudah eh, mendapatkan kehadiran dari tamu yang spesial, yaitu Mbak Sasi, merupakan CEO dari Zipatik, salah satu SMI atau UKM yang berhasil memproduksi atau memasarkan produknya hingga ke luar negeri. Untuk itu kami akan menyapa Mbak Sasi terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Sasi. Halo, selamat sore. Si Dengan Mbak Pak Sasi Ayu sekali Sakti ya. lagi. Iya, Iya, sama-sama Pak. baik, sebelum sesi talkshow-nya kita mulai, kami mohon kepada rekan-rekan untuk bisa menghidupkan kamera masing-masing dan juga mengikuti kegiatan ini dengan aktif. Pada hari ini, sesi akan mulai dengan talkshow terlebih dahulu, mungkin sekitar 50 sampai 60 menit. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan diflorkan ke para peserta. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk sesi talkshow pada hari ini. Talkshow hari ini akan mengambil tema yaitu produk market fit pada small medium enterprise. Untuk itu kami mohon kepada Mbak Sasi untuk dapat menjelaskan terlebih dahulu mengenai usaha yang dimilikinya, yaitu Zipatik. Baik, terima kasih Pak Ayu Sakti. Izin, saya sudah mengirimkan materi kepada Bu Loreta. Apakah bisa ditampilkan mungkin? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan perkenalkan dulu, saya Sasi dari Zibatik Semarang. Mungkin bisa next slide-nya. Nah, Zibatik Semarang ini merupakan salah satu industri batik yang berlokasi di Kampung Malon, Kelurahan Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Zibatik ini didirikan oleh Pak Marheno Jayanto dan Ibu Zazilah di tahun 2004. Jadi memang saya adalah generasi kedua dari Zibatik. Dan sebenarnya perjalanan Zibatik ini cukup panjang, teman-teman. Jadi nggak apa ya, prosesnya lumayan panjang. Jadi di tahun 2004 kita melihat bahwa Semarang itu unik, bisa dibilang Semarang itu kan ibu kota Provinsi Jawa Tengah ya. Tapi di saat-saat itu tidak ada batiknya, jadi tidak ada perajin batik di Semarang di tahun 2004. Nah, itu yang membuat kami tertarik akhirnya kenapa kita bisa kemudian mengembangkan batik di kota Semarang. Nah, seiring berjalannya waktu, perubahan kota Semarang tuh cukup luar biasa. Dan kami juga melakukan pivoting ya di tahun 2010, yaitu yang tadinya kami memproduksi batik dengan menggunakan warna-warna kimia, kemudian di tahun 2010 kita beralih menggunakan pewarna alami. Kenapa? Banyak juga ceritanya. Jadi memang Semarang itu ada dua lokasi yang kita sebut Semarang Atas dan Semarang Bawah. Nah, di Semarang Atas itu merupakan daerah dataran tingginya Kota Semarang, sedangkan Semarang Bawah itu adalah daerah perkotaannya Kota Semarang. Nah, di tahun 2010 itu daerah Kota Semarang, khususnya di area wilayah Kampung Batik Bubaan, di sana itu banyak sekali permasalahan ya. Yang pertama adalah banjir, macet, dan juga rob. Nah, dari situlah kita berpikir untuk bisa berpindah gitu. Jadi dari Semarang Bawah kita berpindah ke Semarang Atas. Nah, di Semarang Atas ini ternyata lingkungannya itu sangat terjaga. Jadi lingkungannya itu masih bagus, masih asri. Bisa dibilang mungkin kalau di Jakarta tuh kayak Bogornya gitu ya. Jadi dataran tingginya gitu. Nah, kita melihat bahwa karena alamnya masih bagus banget nih ya, kalau suatu saat Zibatik industrinya akan besar, kita tuh tidak pengen kemudian Semarang itu menjadi kota yang tercemar seperti kota-kota lain gitu. Jadi di tahun 2010 akhirnya kita berkomitmen untuk beralih menggunakan pewarna alami. Tentunya proses itu nggak mudah ya karena memang berbeda produk juga berbeda pangsa pasar atau segmentasi pasarnya. Nah, di sini kita akan banyak mengulik
apa saja sih yang Zibatik lakukan hingga bisa bertahan dengan perubahan yang sedemikian besar begitu. Nah, selain itu, kita juga mencoba untuk punya unique selling point, yaitu dengan kita berinovasi mengembangkan pewarna alami dari limbah buah mangrove dan juga daun indigo vera. Dan kita saat ini juga mencoba untuk membuka potensi wisata edukasi, yang kita sebut Zibatik Experience sebagai upaya pelestarian batik di Indonesia. Oke, next. Nah, ini adalah value-value atau USP yang ingin kami tawarkan kepada calon customer kami. Yang pertama adalah eco-friendly. Seperti yang teman-teman tahu bahwa batik warna alam ini proses proses produksinya itu sangat-sangat ramah lingkungan karena kita tidak sama sekali menggunakan bahan-bahan kimia ataupun kita mengeksploitasi alam begitu. Jadi memang konsep eco-friendly ini mencoba kami bangun dari mulai hulu hingga hilirnya. Seperti mungkin kalau teman-teman lihat batik ini kan banyak sekali ya orang-orang yang terlibat di dalamnya. Mungkin kalau di Zibatik sendiri ternyata nggak cuma pembatik aja yang kita libatkan, tapi ada juga petani-petani yang mereka menanam tanaman warna untuk dijadikan sebagai pewarna alami batik. Nah, sistem eco-friendly, kemudian ada inovasi di produk, kemudian ada sisi social impact-nya juga karena konsep pemberdayaan masyarakat. Lalu untuk desainnya, kita juga menerima customized design. Dan lagi-lagi kita mengarah ke sustainable fashion gitu. Kemudian untuk legalitasnya, jadi kalau kita punya usaha, kita juga perlu adanya legalitas usaha itu. Karena apa? Untuk membangun supaya usaha kita ini bisa masuk dan punya peluang yang lebih luas lagi dalam hal pemasaran maupun kerjasama internasional. Nah, untuk Zibatik sendiri kita sudah punya NIB, jadi nomor induk berusaha. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mau bikin usaha gitu ya, langkahnya apa aja sih Kak setelah kita punya produk gitu. Nah, kita bisa mendaftarkan NIB atau nomor induk berusaha melalui OSS RBA yang sekarang tuh udah online semua gitu. Nah, nanti ada sertifikat NIB itu kita bisa tersentuh program-program pemerintah. Karena kalau kita nggak punya sertifikasi NIB, usaha kita tuh nggak bisa kedetek sama pemerintah begitu. Kemudian yang kedua adalah brand sertifikasi. Jadi selain kemudian kita punya NIB, kita juga perlu punya sertifikasi brand atau sertifikat merek gitu ya. Jadi merek yang kita punya itu harus punya sertifikat supaya nanti tidak dipakai mereknya oleh orang lain gitu. Kemudian selain itu, Zipatik juga sudah memperoleh SNI. Jadi kalau kita lihat selama ini kan SNI itu untuk barang-barang yang mungkin kayak helm, kemudian apa ya barang-barang elektronik gitu ya. Nah ternyata di dunia fashion itu juga ada SNI-nya. Dan nggak cuma fashion aja, seperti apa pakaian bayi, kemudian mainan-mainan untuk bayi itu juga ada sertifikasi SNI-nya. Jadi ke depan memang perlu juga untuk kita bisa memperoleh sertifikasi itu gunanya apa? Untuk bisa meyakinkan customer kita bahwa produk kita itu berkualitas gitu. Kemudian saat ini juga sudah ada halal sertifikat, jadi nggak cuma makanan, halal juga berlaku untuk industri yang fashion atau tekstil gitu. Jadi ada sertifikasi halal. Kemudian bentuk badan hukumnya apa Kak? Kalau di Zibatik sendiri, bentuk badan hukumnya adalah CV gitu. Dan ada batik mark. Batik mark itu sebagai tanda. Kalau misal batik itu tuh batik asli, jadi ada tandanya dari Kementerian Perindustrian, itu namanya batik mark. Jadi ada semacam logo batik mark yang menunjukkan itu batik tulis atau batik cap gitu. Oke, next. Lalu kemudian visinya apa? Sebagai wirausaha kita juga harus punya purpose ya atau tujuan kita berusaha itu bagaimana gitu. Kemudian apa sih tujuan bisnis kita? Nah, tujuan bisnis ini harus apa ya, harus tertulis ya supaya kita bisa ingat terus tentang tujuan kita. Dan salah satunya untuk visinya Zibatik sendiri, kami ingin menjadi perusahaan batik yang mempunyai standar, yang berkualitas, dan senantiasa mampu bersaing dan tumbuh di kancah global, serta dapat memberikan dampak bagi masyarakat lingkungan, khususnya ekosistem batik di Indonesia. Nah, teman-teman boleh juga nih yang udah mulai kebayang,
mau bikin usaha. Nah, purpose kalian tuh apa, bisa dituliskan di company profile kalian nanti, supaya itu nanti bisa, apa ya, lebih kita ingat gitu ya. Karena kalau kita punya tujuan tuh, kalau itu bisa, dicatat, kemudian kita ingat, insya Allah tujuan itu akan bisa dicapai gitu. Kemudian next, mmm, visi ya, kalau kita udah punya visi, maka kita harus punya misi. Misi itu cara supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, salah satu misi kita ini yang paling utama adalah menerapkan standar di setiap proses produksi. Tujuannya apa? Supaya, produk kita ini benar-benar, lolos tersertifikasi gitu ya. Artinya kita punya standar sendiri supaya nanti pada saat dipakai oleh customer, customer itu, merasakan, "Oh ternyata produk ini memang berkualitas," gitu. Jadi setiap proses produksinya itu kita punya standar. Lalu kemudian memberikan perhatian kepada lingkungan dan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Nah, salah satu tujuan kita untuk punya usaha adalah supaya kita bisa punya, apa ya namanya, impact gitu ya. Artinya keberadaan kita nggak cuma untuk diri kita sendiri, tapi harapannya juga bisa membantu, masyarakat yang ada di sekitar kita khususnya, gitu. Kemudian mengembangkan dan menciptakan inovasi pada produk, baik manajemennya juga, strategi bisnisnya juga gitu. Artinya, sebenarnya untuk, pivoting atau inovasi itu nggak cuma di produk aja, tapi bagaimana, inovasi dalam manajemen, inovasi dalam strategi bisnis, inovasi dalam, pengelolaan di SDM dan lain sebagainya, itu juga perlu kita lakukan gitu. Kemudian mengembangkan desain produk, memperluas jaringan kerjasama secara berkesinambungan, serta mengembangkan kapasitas produksi dan sumber daya manusia. Ini juga salah satu cara kita untuk bisa mencapai visi kita ke depan. Oke, next. Kemudian lini bisnis di batik tuh sebenarnya ada beberapa, jadi kita nggak cuma jualan produk aja. Dari perjalanan Zibatik selama 20 tahun belakangan ini, ternyata kita menemukan beberapa, lini bisnis baru gitu. Artinya revenue-nya tidak hanya kita menjual produk aja. Nah, ini juga bisa jadi strategi teman-teman untuk bisa grow nanti untuk teman-teman yang pengen memulai usaha gitu, akan ada ide-ide tentang bagaimana revenue itu bisa kita dapat, tidak hanya dalam menjual produk aja. Nah, untuk Zibatik sendiri kita, jual produk ya seperti kain batik, kemudian koleksi ready to wear dan lain sebagainya, lalu kita juga membuka kelas edukasi. Nah, di sini kelas edukasinya itu benar-benar kita kelola dengan cara kita membuat paket-paket wisata gitu. Itu sudah berlangsung dari tahun 2017. Jadi kalau misalnya nih kayak teman-teman pengen belajar, pengen mengenal lebih dalam lagi tentang batik warna alam seperti apa, prosesnya bagaimana. Nah, teman-teman bisa bisa datang langsung ke tempat kami, lalu kemudian atau mungkin kita juga bisa belajar tentang online gitu ya. Secara online bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam tentang batik. Lalu, pemberdayaan masyarakat sekitar baik petani maupun, pembatiknya gitu. Jadi kalau di Zibatik ini kita benar-benar, apa ya, istilahnya bekerja sama lah ya, bermitra. Karena kalau, bahasanya pemberdayaan tuh kayak kesannya tuh gimana gitu ya. Jadi, kita bermitra, artinya ada hitungan yang jelas, kemudian ada hasil yang jelas dari setiap masing-masing, orang yang terlibat di, industri ini gitu. Jadi kita ingin sekali bisa bisa apa ya, setidaknya keberadaan si batik ini tidak hanya mengangkat perekonomian dari kami pribadi, namun juga bisa juga membantu, mmm, warga sekitar untuk bisa lebih berkembang lagi, gitu. Kemudian, selain kita bikin batik, menjual batik, nah kita juga aktif melatih atau sebagai coach gitu ya, melatih batik dan ekoprint kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sekarang mungkin sudah ada sekitar 25 titik di seluruh provinsi di Indonesia, dan kita lihat ternyata di Indonesia ini sangat kaya akan sumber daya alamnya gitu. Jadi setiap kali kita, apa, berkunjung ke suatu tempat, kita akan mencari kira-kira kearifan lokal apa nih yang bisa kita kemas untuk bisa dijual gitu ya. Karena memang masing-masing, mmm
tempat itu pasti punya kearifan lokal yang berbeda-beda dan itu adalah PR kita untuk bisa mengemasnya supaya kearifan lokal ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi gitu. Kemudian kita juga bisa menjual bahan baku batiknya karena memang, di sini kita produksi pewarna alamiah sendiri gitu. Jadi memang, itu juga sebagai upaya untuk bisa membantu teman-teman perajin batik yang pemula, kalau mereka butuh bahan baku dan lain sebagainya kita bisa support gitu. Oke, next. Lalu ini, produk atau market fit gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang market fit, maka yang ada di pikiran kita adalah bagaimana caranya supaya produk kita tuh match dengan kebutuhan customer kita. Artinya produk kita bisa bisa diterima gitu ya oleh pasar yang, kita bidik gitu, pasar yang kita targetin gitu. Nah, gimana sih Kak caranya supaya kita bisa paham dan kita bisa match antara antara target market kita dengan produk yang kita punya. Yang pertama adalah kita harus bisa memahami masalah yang dialami oleh target pasar, gitu. Jadi, kalau batik sendiri mungkin kalau di rata-rata ya, penggemar batik di Indonesia, dan penggemar batik warna alam di Indonesia mungkin hanya sekitar 30% dari market yang ada di Indonesia. Namun kalau kita bisa ambil 5 atau 3 atau 5% dari market itu, maka itu sudah sangat bagus gitu, karena memang, mmm, kita nggak bisa menjadi perusahaan yang bisa memenuhi semua kebutuhan orang gitu. Tapi, apa yang menjadi target market kita, siapa orangnya, nah itu yang akan kita gali, produk apa yang cocok buat mereka, gitu. Jadi kita pahami dulu, target market kita, masalah yang mereka hadapin tuh apa, baru nanti, kita akan masuk ke uji produk skala kecil gitu. Nah, uji produk skala kecil itu biasanya kita bikin sampel-sampel dulu nih, R&D dulu gitu ya, dari mulai kita mungkin riset dulu tentang kebutuhan calon customer kita, kemudian kita bikin desain, kemudian kita uji skala yang kecil dulu gitu, baru nanti kita kumpulkan feedback secara jujur. Nah, ngumpulin feedbacknya banyak medianya. Bisa kita nyebar kuesioner atau mungkin kita, minta testimoni mereka setelah mereka, membeli produk kita, kayak gitu. Kemudian, kita juga bisa, minta masukan mereka tentang apa kekurangan dari produk kita, gitu. Kemudian kita bisa lihat dari data yang sudah ada nih penjualan yang paling banyak itu di di produk yang mana gitu ya. Karena kan itu berkaitan dengan nanti produk mana yang mau kita push atau yang mau kita fokusin gitu. Kemudian setelah kita lakukan semuanya, kita akan evaluasi berdasarkan data penjualan gitu. Oke, next. Nah, kemudian analisa potensi pasar. Kalau kita ngomongin pasar nih, tadi kan kita pengen bisa match ya dengan pasar kita ya. Kita juga perlu juga melihat analisa tren pasar. Kalau kayak di Zibatik sendiri kita ngelihatnya tren pasar saat ini tuh eco fashion ini lagi naik daun nih. Jadi udah mulai banyak masyarakat yang aware tentang produk-produk yang ramah lingkungan dan ini juga salah satu peluang kita supaya produk kita itu bisa menjadi pilihan mereka. Artinya bisa dijadikan sebagai, apa ya, pemecah masalah teman-teman yang kayak, "Aku udah mulai nih pengen pakai eco fashion," kayak gitu. Nah, pilihannya ada salah satunya adalah Zibatik gitu. Kemudian sekarang juga banyak anak muda ya yang suka produk lokal. Kita bisa lihat bahwa brand-brand lokal saat ini perkembangannya sangat luar biasa gitu. Artinya itu juga menjadi sebuah peluang juga gitu. Ternyata produk lokal tuh nggak kalah juga dengan produk-produk yang sudah apa ya, sudah berkembang sebelumnya dari luar Indonesia gitu. Jadi kita bisa sangat bersaing. Kemudian, kita juga ada peluang untuk segmentasi di gift premium. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan atau di instansi-instansi mereka tuh juga butuh, gift atau souvenir-souvenir premium gitu. Nah, kalian juga bisa nih masuk, entah itu produknya craft, entah itu fashion, itu juga bisa di apa ya, dipikirkan untuk produk-produk yang bisa segmentasinya di gift premium. Kemudian untuk UMKM kayak saya sendiri banyak sekali event-event budaya dan pameran gitu. Nah, salah satunya
banyak event-event baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bisa kita ikutin. Kalau untuk sektor craft dan juga fashion biasanya tuh ada pameran namanya Inacraft itu di JCC, itu event tahunan dan itu event terbesarnya di Indonesia. Nah, produk kita kalau sudah bisa masuk ke sana, maka peluang untuk bisa memasarkannya sangat luar biasa gitu, karena memang, jangkauannya secara nasional. Dan juga banyak buyer-buyer internasional yang datang ke sana untuk mereka mencari produk-produk Indonesia yang mau dijual di negaranya mereka. Jadi sebenarnya dari kita mengikuti event pameran ataupun event budaya, itu juga banyak sekali, peluang-peluang kolaborasi dan lain sebagainya yang bisa kita, mencoba kita cari gitu. Lalu yang kedua setelah, dalam kita menganalisis potensi pasar, kita juga memperkuat lagi USP-nya atau unique selling point-nya. Memperkuat USP ini juga, mungkin kalau teman-teman sekarang ini kan kita banyak banget ya, platform-platform yang bisa kita gunakan untuk bisa mengenalkan gitu USP dari produknya kita itu apa, bedanya produk kita dengan produk yang lain itu apa. Nah, ini bisa banget kalian sampaikan USP produk-produk kalian ini melalui platform-platform seperti sosial media, kemudian e-commerce dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah buat matriks target pasar berdasarkan jenis produk, segmennya siapa, kebutuhan customer-nya apa, terus udah sesuai atau belum. Nah, itu kita bikin tabel-tabel, kita checklist apakah produk yang kita punya itu sudah sesuai dengan target market, kemudian, kita evaluasi dari yang tadi, misalnya kita udah sebar kuesioner, kita sudah tanya testimoni dan lain sebagainya, maka kita akan punya gambaran tentang, produk kita melalui matriks tersebut, gitu. Oke, next. Nah, ini adalah strategi inti atau fundamentalnya supaya, kita bisa melakukan market fit gitu ya. Yang pertama adalah branding and positioning. Brandingnya kita tuh apa? Jadi kita mau dikenal sebagai apa gitu. Kalau di Zibatik sendiri, kita ingin dikenal sebagai eco fashion premium dengan pewarna alami dan desain modern yang wearable gitu. Artinya, kita akan punya kesan itu dan kita akan komunikasikan melalui platform-platform yang kita punya, dan kita bisa lihat nih positioning kita di mana gitu. Positioning itu bisa kita bikin semacam diagram gitu atau ada kan ya positioning, garis yang horizontal dan vertikal gini ya, kita bisa lihat, indikatornya misal nih harga sama mungkin, jenis batiknya atau jenis fashionnya apa gitu. Apakah harga kita bisa bersaing dengan orang lain atau mungkin posisi kita dengan brand-brand lain itu di mananya ya gitu. Nah itu positioning, kita harus paham positioning dari brand kita itu, bagaimana gitu. Kemudian strategi produk, eee, strategi produk ini bisa dipakai beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa bikin signature collection, jadi koleksi yang paling premium gitu ya, yang paling signature gitu yang kita punya. Ini biasanya kita membidiknya ke market yang, menengah ke atas gitu ya. Kemudian bisa kita bikin produk premium yang untuk tadi kayak misal, customer-customer kita yang untuk gift premium dan lain sebagainya. Kemudian mid range itu yang menengah gitu ya. Artinya kalau di batik itu kalau kita mau membidik ke anak-anak muda nih kan nggak mungkin ya kalau harganya itu terlalu mahal gitu. Jadi kita punya juga produk yang mid range gitu. Dan kemudian ada terakhir gift pack. Gift pack itu biasanya produk-produk kecil atau produk-produk turunannya yang bisa kita buat gitu. Kemudian yang ketiga adalah strategi promosi digital. Nah, ini adalah channel-channel yang bisa kita pakai. Mungkin ada Instagram, TikTok, Marketplace, Google Ads, dan lain sebagainya. Kemudian ada strategi offline bisa melalui pameran, kolaborasi, workshop. Nah, itu yang kita lakuin nih, karena kita kalau misal bergerak sendiri pun kayaknya agak sulit ya saat ini ya. Jadi nggak semata-mata, mmm brand yang usahanya sama kemudian kita jadikan kompetitor, nggak harus kayak gitu juga, karena sebenarnya kita juga bisa berkolaborasi gitu.
Artinya saling menguatkan antara brand A dengan brand B ataupun bisa lintas sektor gitu. Kayak misal nih kemarin kita juga diajak kolaborasi sama kreator Semarang. Jadi kalau di Semarang tuh ada kayak perkumpulan kreator Semarang gitu. Nah, kita bisa berkolaborasi, kita bikin satu acara, acaranya itu ada kelas edukasinya, ada fashion show-nya, kemudian ada kelas, tentang modeling dan lain-lain. Nah, itu kita bikin wadah-wadah seperti itu untuk bisa saling berkolaborasi. Jadi nggak cuma acaranya menarik dan seru, tapi juga masing-masing dari kelas tersebut itu saling mendukung gitu. Artinya kalau teman-teman nih ada yang, "Aku sukanya taekwondo," oh ternyata ada kelas taekwondo dan itu bisa disatuin dalam satu tempat dan satu acara gitu. Nah ini salah satu bentuk kolaborasi yang bisa saling membangun satu sama lain. Artinya tidak harus kita melihat kompetitor kita itu sebagai kompetitor gitu ya, tapi bisa jadi juga teman kolaborasi gitu. Kemudian ada strategi harga. Strategi harga di sini atau benchmark ya, biasanya kita riset harga juga nih, Kak. Misal nih, aku punya produk, misal kopi gitu ya. Nah, kita bisa benchmark kopi dengan jenis yang sama di luar sana harganya berapa ya gitu. Jangan sampai nih kita, jualnya terlalu mahal, kecuali kalau brand kita tuh udah kuat banget gitu ya. Kalau brand kita tuh udah yang top of mind gitu ya, mungkin kita bisa jual dengan harga yang sangat mahal, tapi kalau kita masih yang pemula, kita juga perlu mempertimbangkan untuk penentuan harga supaya, customer kita itu nggak kemudian bertanya-tanya, "Ini yang bikin mahal apanya?" Gitu. Nah, kita juga harus bisa menerangkan bahwa, "Oh, Kak, ini kenapa mahal karena mungkin, dari hasil penjualan ini kita bisa donasikan ke teman-teman petani kopi," atau mungkin itu jadi sebuah apa ya, kayak punya jenis kopi yang berbeda dengan daerah lain dan lain sebagainya. Nah, itu kalian juga harus bisa apa ya, kayak menerangkan bahwa unique selling point-nya apa gitu. Jadi strategi harga itu macam-macam dan bisa dihitung dari HPP kemudian ditambah, kalian mau keuntungannya berapa persen, nah itu juga bisa kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah strategi customer experience. Nah, ini adalah berkaitan dengan, caranya kita untuk bisa lebih apa ya, terikat dengan customer kita. Misalnya nih, customer experience itu bisa kita bangun dengan beberapa cara. Yang pertama mungkin dari packaging dulu kali ya. Soalnya kan kalau, kita ngelihat produk tuh pasti lihat packaging-nya dulu. Nah, itu sebuah experience tuh, kalau packaging udah bagus, kemudian ada ceritanya, kemudian, packaging-nya juga menarik gitu ya. Dan itu merepresentasikan produk kita gitu. Nah, itu udah salah satu nih poin plus gitu ya, untuk bisa menjaga customer relationship gitu. Kemudian misal nih after sales-nya, kita bisa tanya, "Ibu, Bapak, atau Kak gimana produknya, bagus atau enggak, udah selesai atau enggak?" Nah, itu juga salah satu bentuk pelayanan kita, supaya customer kita tuh inget terus, "Oh ya kalau belanja di sini tuh bakalan ini loh kayak, lebih dekat gitu ya ngerasanya dengan brand tersebut gitu. Kemudian ada juga yang kayak dapat testimoni atau ada apa ya, ada kartu kecil, ucapan yang sangat, pribadi gitu ya. Misal nih untuk kado gitu, itu ada kartu ucapannya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara kita membangun customer relationship dan ini sangat sangat apa ya, sebenarnya kelihatan simpel, tapi ini efeknya tuh bagus banget gitu. Karena kalau di Zibatik sendiri nih, kita ngebangun experience itu nggak cuma di produknya aja, tapi kita mencoba untuk dari yang tadi kayak misal kelas edukasi itu kan kayak mereka punya experience tersendiri ya, "Oh ternyata ngebatik tuh kayak gini ya rasanya, oh ternyata prosesnya kayak gini ya." Jadi kayak mereka akan memori mereka tentang brand kita tuh lebih kuat gitu. Oke. Kemudian, next. Nah, ini salah satu inovasi kita juga di tahun 2014. Jadi kita mencoba untuk membuat, batik dengan menggunakan pewarna alami dari buah mangrove. Nah, ini juga salah satu yang, apa ya, yang kita lakuin nggak cuma kayak kadang kita terlena gitu ya, maksudnya nggak ada inovasi nih, gitu. Nah, inovasi ini juga merupakan proses yang cukup panjang. Di Zibatik ini kita hampir 1 tahun risetnya, dan alhamdulillah kita menghasilkan buah ini sebagai pewarna alami batik. Nah, warnanya coklat-coklat seperti ini.
gitu. Oke, next. Nah, ini yang tadi kelas wisata edukasi batik warna alam. Dan apa, kelas edukasi ini biasanya kita buka setiap sebulan sekali gitu, dan banyak sekali teman-teman yang mulai datang ke workshop kami, melihat langsung kebun warna alaminya, kemudian mereka praktek membuat batik, lalu kemudian mereka juga bisa belanja gitu. Artinya kita ingin membuat sebuah ekosistem gitu. Nah, teman-teman yang pengen punya bisnis itu juga mulai pelan-pelan dibuat ekosistemnya dari hulu hingga hilir. Maka, istilahnya apa ya, yang ada di bisnisnya kita itu, ada di satu circle gitu ya. Kalau di konsep keberlanjutan itu circular economy, artinya circular economy itu dari mulai bahan baku, proses, sampai jadi produk, sampai kemudian di tangan customer, itu nanti masuk lagi ke industrinya kita dan itu muter gitu, nggak keluar dari garis yang kita buat di ekosistem kita ini, gitu. Dan biasanya kalau kita pernah lihat brand-brand yang udah mulai mengarah ke sana, kalau untuk batik sendiri itu ada brand ini, Sukacita. Jadi itu juga salah satu brand yang menjadi, role model juga nih buat si batik gitu. Karena memang circular economy sudah sangat jalan gitu, dari mulai bahan bakunya, kemudian prosesnya, sampai nanti udah jadi baju, kemudian dibeli sama customer. Nah, setelah berapa tahun mungkin bajunya udah mulai lusuh, bisa diwarna ulang, kayak gitu-gitu. Jadi nggak keluar dari circle-nya kita gitu. Artinya keberlanjutannya tuh kita kita pikirkan juga gitu. Oke, next. Nah, ini kita bikin kelas-kelas edukasi kayak gini supaya orang tuh bisa kayak mengenal lebih dalam lagi tentang batik warna alam tuh kayak gimana sih gitu. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah konsep impact apa, keberlanjutannya, kita mencoba untuk bisa mengkaryakan atau bermitra dengan para petani, kemudian dengan perajin batik yang kita latih sendiri, karena memang kalau di Semarang ini kita SDM-nya yang sangat-sangat, apa ya, menjadi tantangan gitu. Kalau mungkin teman-teman lihat di kota-kota batik yang lain, kan udah gampang gitu ya, tinggal ngasih kerjaan nih ke pembatik udah jadi gitu. Nah, kalau di Semarang tuh karena nggak ada pembatiknya, jadi emang harus kita latih tuh dari awal. Nah, itu prosesnya lebih panjang lagi, itu jadi salah satu tantangan kita juga. Jadi emang beberapa pembatik yang ada di sini memang hasil dari pelatihan yang sudah kami lakukan bertahun-tahun yang lalu gitu. Artinya teman-teman juga bisa kok ngelakuin itu gitu, asalkan memang kita menikmati prosesnya gitu. Oke, next. Nah, ini juga salah satu, misinya Zibatik ya, untuk bisa mengembangkan atau mengembalikan kembali warna alam di Indonesia. Karena kalau kita ngelihat bahwa sekarang udah banyak banget produk-produk fashion impor gitu ya, apalagi yang thrift gitu kan udah banyak banget tuh ya. Jadi sebenarnya PR banget untuk bisa mengembalikan lagi tentang batik, tentang warna alam yang ternyata banyak banget nih peluangnya, dan SDA di Indonesia itu udah sangat luar biasa gitu. Artinya kita sebenarnya kaya banget nih akan, tanamannya, kemudian warna-warna alamnya gitu. Nah, itu kita mencoba untuk bisa menggali di setiap daerah melalui pelatihan-pelatihan. Nah, ini kami juga ini, foto yang di sini adalah foto yang ada di, Papua ya. Jadi mama-mama Papua di sana, mereka kita ajarkan memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar mereka untuk mereka bikin sebuah karya. Nah, karena batik itu prosesnya rumit, jadi kita ajarkan mereka ke, proses yang lebih mudah, yaitu, membuat ekoprint, membuat shibori atau tie-dye gitu ya, yang lebih mudah lagi gitu. Oke, next. Nah, ini, Instagram-nya Zibatik, tujuannya yaitu tadi untuk branding, untuk mengkomunikasikan tentang visi misinya dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, ini, kalau kita mau ngomongin tentang customer, segmentasinya gimana, Kak? Ya kita perlu melihat dulu dari geografisnya. Misal nih, segmentasi pasar kita di daerah mana aja, kemudian baik nasional maupun internasional. Kita perlu mengsegmentasikan dulu dari target market kita. Kemudian bisa secara demografi nih,
Misal nih, umurnya berapa sih calon customer kita, kemudian pekerjaannya apa, gajinya rata-rata berapa, pendidikannya kayak gimana. Nah, itu kita bisa kegambar siapa yang nanti beli produknya kita gitu. Kemudian secara psikografis, mereka punya selera yang kayak gimana nih? Misal nih kalau makanan, mereka suka nggak ya yang manis-manis di umur misal di atas 40 tahun, biasanya kan udah mengurangi yang manis-manis gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi, bayangan kita tentang target market kita secara psikografis gitu. Kemudian statusnya bagaimana, apakah menengah ke atas atau menengah ke bawah gitu. Lalu minatnya apa dan, mungkin dari aktivitasnya apa aja gitu. Lalu dilihat dari perilakunya juga, misal nih kalau kalau anak-anak muda nih kan biasanya kan, aktivitasnya banyak di kampus, di kafe, atau di mana gitu ya. Kita kan bakalan tahu, oh ternyata kayaknya mereka tuh, butuh, apa ya, fashion yang santai tapi tetap stylish kayak gitu-gitu. Jadi kita coba bayangin dulu target market kita tuh yang kayak gimana ya, dari mulai geografinya, demografinya, psikografinya, dan juga perilakunya atau behavior-nya, gitu. Oke, next. Ini batik legenda, kita skip aja karena ini batiknya sebenarnya untuk, cerita gitu ya. Kemudian ini journey-nya kita, jadi kayak perjalanan si batik gitu. Karena memang kita percaya bahwa setiap usaha itu harus konsisten gitu ya. Jadi jangan sampai kayak bulan ini kita jualan kopi nih, lah kemudian, bulan berikutnya kita jualannya ganti lagi ganti lagi ganti lagi gitu. Jadi kan orang mau kenal kita sebagai apa tuh kadang bingung gitu ya, jadi emang butuh konsistensi gitu. Oke, next. Ini tim kami, next aja. Nah, ini adalah kontak kami, silakan teman-teman kalau pengen banyak sharing tentang usaha atau tentang apapun itu, kalian bisa hubungin kami di kontak ini, gitu. Oke, next. Mungkin itu Pak Yusakti, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Sasi atas pengenalan dari si batik untuk memberikan gambaran bagi rekan-rekan UGM semua. Baik, sebetulnya dari pertanyaan yang saya siapkan sudah banyak terjawab dari pemaparan Mbak Sasi tadi, tapi saya ingin kembali ke awal pendirian si batik itu Mbak. Dulu sewaktu awal banget mendirikan si batik itu, gimana cara Mbak Sasi menentukan produk market fit? Apakah Mbak Sasi membuat produk dulu atau menentukan pangsa pasar atau marketnya dulu? Mungkin bisa dibagikan kepada kami. Oke, terima kasih Pak. Jadi awal mulanya tuh dulu Zibatik tuh hanya memproduksi kain aja. Kan kalau batik tuh hubungannya sama kain ya Pak ya. Dan marketnya kita itu biasanya ya seperti orang-orang dinas, dosen gitu ya. Itu sudah ada tuh marketnya sudah ada dan juga memang kebutuhannya sudah ada. Maka kita penuhi kebutuhan itu. Namun semenjak COVID-19, nah ini pandemi itu kan sangat-sangat berpengaruh ya, mungkin bukan cuma Zibatik aja nih yang merasakan imbas dari pandemi itu gitu ya. Dan pandemi itu merubah banyak hal, Pak. Jadi di tahun 2019, 2020 saat pandemi tiba, mau nggak mau kita harus melakukan banyak sekali pivoting. Salah satunya adalah yang tadinya kita tuh nyaman membuat kain batik, lalu kemudian penjualan anjlok gitu ya, karena nggak ada penjualan waktu itu. Lalu kita berpikir, "Aduh kalau kayak gini terus usaha kita gimana nih?" Gitu ya, "Jangan sampai nggak survive nih," gitu. Jadi survival mode-nya tuh langsung, nyala gitu ya. Nah, kita mencoba pivoting di produk dulu. Pertama kita membuat koleksi yang bisa kelihatan seperti webinar gitu ya. Kalau kita lagi nge-Zoom gini kan yang kelihatan dari atas sampai setengah badan gitu ya. Nah, kita berpikir tuh, apa ya kira-kira yang bisa kita jual dari batik ini supaya orang bisa tetap pakai. Karena waktu itu tuh banyak sekali nge-Zoom, webinar dan lain sebagainya. Akhirnya kita bikin aksesoris, baju ready to wear dan juga, masker batik waktu itu. Jadi memang, pivoting-nya cukup luar biasa. Kemudian, eee perjalanannya setelah kita bisa survive di pandemi, maka kita juga harus bisa, explore lebih jauh lagi gitu. Karena memang, eee, banyak sekali mulai brand-brand baru muncul, kemudian, karena kita juga ngajar juga ya Pak, jadi
banyak sekali nih batik warna alam yang bermunculan gitu dari teman-teman yang sudah pernah kita ajarin gitu. Tapi kita bisa juga mengembangkan dari segi desain, kemudian dari segi strategi bisnis, kemudian tadi dari segi marketingnya gitu ya, kita coba bangun sebuah ekosistem itu gitu. Artinya memang prosesnya panjang dari mulai perjalanan Zibatik, tapi kalian percaya nggak kalau Zibatik itu dimulai dari modal yang sangat minim sekali, yaitu modalnya 500.000, cuma 500.000 dari orderan yang masuk pertama kali itu, customer kita minta dibikinin kain selendang satu, dan itu menjadi awal mulanya kita akhirnya menerima order gitu. Karena memang dulunya kita hanya ngajar batik aja gitu. Jadi nggak kepikiran tuh bikin bisnis atau produksi batik gitu ya. Kita awal cuma kayak, oh aku pengen ngajar batik warna alam aja gitu. Tapi ternyata ada peluang untuk bisa menjual nih. Akhirnya kita mencoba untuk bikin 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, sampai berkembang sampai hari ini gitu. Jadi memang perjalanannya cukup lumayan banyak ya. Dan kita memang trial and errornya tuh learning by doing gitu Pak. Dalam artian kalau teman-teman nih udah pernah dapet materi tentang bisnis itu seperti apa. Nah, biasanya perjalanan bisnis orang tuh akan beda-beda dan kita pasti akan melalui tantangan-tantangan itu. Tapi yang jelas sebagai wirausaha kita harus bisa survive gitu ya. Artinya harus tahan banting gitu karena banyak sekali nih yang kayak tadi pandemi, kemudian efisiensi saat ini gitu ya. Jadi memang memang kita harus bisa beradaptasi dengan segala macam perubahan itu gitu. Mungkin itu sih Pak Yusakti. Terima kasih Iya. Mbak Sasi untuk sharingnya. Saya juga ingin mengajukan pertanyaan lain Mbak mengenai ke awal mendirikan pasti Mbak Sasi punya bayangan atau bisnis plan gitu ya. Nanti ke depannya si batik seperti apa. Nah, pastinya banyak hal yang tidak sesuai dengan perencanaan karena satu dan lain hal seperti COVID dan lain sebagainya itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami COVID apa hal-hal yang membuat bisnis plan dari awal si batik itu berdiri kemudian harus melakukan pivot-pivot yang lain begitu, Mbak. Iya. Jadi memang di balik semua perjalanan itu pasti akan ada ya itu tadi ya hikmahnya gitu ya. Kalau kita bilang hikmahnya banyak gitu. Karena dari pengalaman pandemi itu mungkin tadinya kenapa kita bisa survive dari hal yang paling sederhana yaitu masker non medis. Waktu itu masker non medis itu kan susah banget ya, cari masker medis itu kan susah banget. Nah, kita baru cuma berpikiran kayak ya udah deh kita bikin dari kain-kain perca nih, kita bikin jadi masker non medis gitu. Awalnya kayak gitu. Ternyata masker itu tuh bisa menyelamatkan kami, Pak. Jadi memang kebetulan kami juga kita coba kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang mereka tuh mengadakan donasi kayak gitu. Jadi mereka pesan nggak cuma 1 2 aja, tapi mereka bisa ratusan atau hampir ribuan gitu ya. Mereka pesan artinya itu yang bisa menyelamatkan kami untuk bisa survive setelah mengalami pandemi itu. Kemudian kita juga sempat juga melakukan pivoting di tenaga kerja. Jadi yang tadinya tuh full semuanya produksi batik, ternyata tetangga-tetangga kita tuh banyak yang kena PHK gitu kan Pak, yang mungkin kerja di pabrik atau apa, mereka banyak yang terkena PHK, kemudian kami tarik untuk bisa kerjasama, mereka menjahit di tempat kita. Makanya sekarang udah mulai nih kita punya koleksi ready to wear juga. Nah itu sebenarnya perjalanannya dari situ gitu. Jadi memang bagaimana kita menghadapi permasalahan itu sebenarnya yang perlu kita apa ya, kita cerna begitu ya. Kemudian ya kalau kita mau meratapi terus pun itu tidak akan merubah keadaan gitu. Yang bisa merubah keadaan adalah diri kita sendiri gitu. Jadi emang menjadi wirausaha tuh harus kayak tahan banting gitu ya. Cuma ya kita punya keyakinan bahwa dengan berkolaborasi, dengan bisa menjadi jalan bagi orang lain, maka kita juga akan dikasih jalan gitu. Dan pivoting itu membuat benar-benar strategi bisnisnya kita emang emang jadi berubah semua gitu. Yang tadinya mungkin kita mau fokus nih yuk pasar ekspor gitu ya. Oh ternyata nggak bisa tuh pasar ekspor di tahun-tahun itu gitu. Bahkan barang yang teman-teman punya, misalnya kita lagi pameran di mana, itu pun nggak bisa balik gitu ya, karena memang kondisinya tidak bisa kita apa, eh, kita
kontrol gitu. Jadi karena nggak bisa ekspor nih, karena kita nggak bisa iniin pasar ekspor, berarti ya udah pasar dalam negeri dulu kita garap gitu dengan segala macam pivoting itu gitu. Karena kalau kita nggak pivoting di produk pun ya kita nggak bisa jualan juga gitu waktu itu. Jadi memang akhirnya yang tadinya mungkin oh iya kita pengen kayak kemarin Pak. Jadi tahun kemarin itu adalah tahun yang berat juga buat kami di Zibatek ini karena Instagram kami kehack gitu. Nah, itu juga salah satu kayak oh my God gitu ya, apalagi nih gitu kan. Nah, istilahnya gini, kalau kita kalau kita tetap bertahan dengan ya udah down gitu ya, ya mau sampai kapan gitu. Akhirnya kita bangun lagi dari awal lagi kayak gitu ya. Mungkin itu bagian dari sebuah perjalanan, tapi kami percaya bahwa setidaknya kredibilitas kami selama ini tuh tidak diragukan lagi oleh orang lain gitu. Jadi memang Memang itu sih yang bikin akhirnya oh banyak sekali perubahan-perubahan di bisnis plan kita gitu loh. Kemudian kenapa sekarang akhirnya bekerja sama dengan petani itu pun sebenarnya melalui proses juga kita membeli bahan baku dari luar kemudian oh kok tidak sesuai dengan standarnya maka akhirnya mau nggak mau kita cari tahu gimana ya bikin bikin standar yang benar, gimana ya bikin bahan baku yang benar atau gimana ya. Nah, itu juga perjalanan juga Pak. Artinya kita juga sudah mengkurasi gitu ya tentang supplier kita siapa aja, kemudian penerapan standarnya bagaimana, itu juga sudah mulai kita kurasi dari beberapa tahun yang lalu. Jadi sekarang udah tinggal jalan aja nih sesuai dengan standar yang kita terapkan. Jadi istilahnya kok di Zibatik ini misal saya nggak bisa turun ke tempat produksi pun mereka sudah bisa jalan karena sudah tahu standar-standarnya bagaimana gitu. Mbak Sasi, saya ingin menyambung dari pernyataan Mbak Sasi tadi mengenai bagaimana si batik berusaha membidik pasar luar negeri, kemudian pasar domestik. Kan kita ketahui bersama bahwa pasar itu kadang tidak bisa ditebak gitu ya Mbak Sasi. Nah, untuk itu gimana cara dari si batik untuk menetapkan pasar dari produk-produk yang dibuat gitu Mbak? Apakah memang konsisten dari awal ingin menyasar pada satu pasar aja atau menekan pada kondisi pasarnya itu sendiri gitu, Mbak? Oke, kalau ngomongin tentang pasar Pak sebenarnya ada beberapa klasifikasi kalau di Zibatik gitu. Jadi apa ya bisa dibilang bervariasi juga sesuai dengan lini bisnis yang kita jalankan saat ini gitu. Kalau kita ngomongin tentang pasar retail gitu ya, pasar retail artinya yang kita jual secara satuan gitu, itu mereka memang target market kita adalah perempuan dan laki-laki yang umurnya lebih dari 30 misalnya kayak gitu ya, dan bertempat di Jakarta, Bandung dan sekitarnya kayak gitu. Lalu kemudian kami juga bekerja sama baik B2B maupun B2C. Nah, saat ini kita disupport beberapa perusahaan memang yang sudah menjadi mitra binaan dari dan kami menjadi mitra binaan dari mereka gitu artinya bentuk kolaborasinya tuh nggak hanya B2C aja tapi B2B juga. Nah, kita tuh disupport seperti em, apa namanya dengan BIK gitu ya, kemudian dengan PLN atau dengan apa namanya Indonesia Power dan Bank Indonesia gitu. Artinya kita bangun relasi-relasi seperti itu untuk bisa sebenarnya banyak sih yang bisa kita dapat. Nggak cuma kita jualan produk aja, tapi kita juga bisa tersentuh untuk bisa mengikuti pelatihan gitu. Artinya apa? Dari segi SDM-nya juga harus tetap belajar gitu ya, update informasi gitu. Artinya karena kita sendiri kan bukan, misal bukan lulusan dari universitas yang tentang bisnis gitu ya, maka artinya kita harus belajar bisnis itu di luar kampus gitu. Nah, salah satu caranya yaitu dengan kita berkolaborasi atau menjadi mitra binaan dari beberapa instansi tersebut. Karena biasanya di instansi-instansi itu terdapat inkubasi ya inkubasi untuk wirausaha gitu. Nah, teman-teman nih kalau dulu saya memulainya tuh dari ikut lomba awalnya gitu. Jadi ikut lomba-lomba nih. Kalau di kampus tuh kan Dikti juga ngadain lomba gitu ya. Kemudian banyak juga foundation yang mengadakan lomba bisnis gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba karena itu manfaatnya luar biasa. Selain kita bisa belajar tentang bisnis yang sebenarnya seperti apa, kita juga bisa networking secara luas gitu. Karena memang kekuatan dari wirausaha adalah di networkingnya gitu. Semakin
kuat networking kita, maka peluang-peluangnya akan semakin besar gitu. Dan saya tuh merasakan banget Pak dari mulai dulu masih kuliah gitu ya, mulai ikut lomba A, B, C, D gitu ya. Sekaligus kita mengukur kemampuan kita tuh sejauh mana gitu. Kemudian produk kita tuh udah layak atau belum ya gitu. Nah itu, saya pelajari dari mulai lomba-lomba seperti itu. Kemudian, kalau untuk pasar yang wisata edukasi batik warna alam itu kita kolaborasinya dengan dinas, pariwisata, bisa dengan kampus-kampus nih kayak misal UGM mau bikin acara membatik bersama atau apa. Nah, itu kita juga sering berkolaborasi seperti itu dengan kampus-kampus atau dengan, sekolah-sekolah gitu ya. Artinya memang setiap lini produk itu punya segmentasi pasarnya masing-masing, tinggal kita mau difokusin ke mana gitu. Kalau misal nih, penjualan retail lagi lesu banget karena banyak event-event pameran yang dibatalin gitu ya. Jadi biasanya kita perkuat lagi dengan, penjualan yang non retail, misal ke B2B-nya. Karena biasa akhir-akhir tahun ini banyak acara nih di perusahaan-perusahaan, nah kita tawarkan mereka untuk gift-nya gitu. Nah gift-nya itu tuh bisa bentuknya macam-macam, entah itu kain batik, entah itu produk turunannya, tergantung dari kebutuhan, instansi tersebut gitu. Artinya banyak sekali peluang sebenarnya teman-teman bisa mengemas produk teman-teman tuh menjadi beberapa klasifikasi gitu. Jadi peluangnya akan lebih banyak gitu. Walaupun kita juga akan lebih fokus ya, misal di produk ready to wear nih, oke pasarnya kita lebih ke anak muda. Artinya berarti produknya jangan terlalu mahal misal gitu. Tapi ada juga yang misal mau difokuskan di kain aja, oh kalau kain ya balik lagi ke target market yang sebelumnya, misal kayak gitu. Jadi emang saling mengisi, jadi revenue-nya juga akan bisa stabil gitu. Mungkin itu, Pak. Iya, baik Mbak Sasi. Jadi bisa saya simpulkan untuk Zibatik ini berupaya untuk memaksimalkan semua peluang market yang ada gitu ya Mbak, dari berbagai macam lini produk yang sudah dimiliki. Ya, Betul betul, Pak mhm, Yasef. ya. Selanjutnya mu- ingin mengetahui lebih lanjut Mbak, bagaimana dari Zibatik bisa mengetahui bahwa sebuah produk yang diproduksi itu berhasil fit dengan market yang ada gitu. Apakah ada indikator yang dipunyai oleh si batik, misalkan terjual berapa persen, ya terjual berapa persen dari produksi atau bagaimana? Mungkin punya indikator lain. Iya, jadi biasanya yang pertama adalah dari jumlah penjualan gitu ya, Pak ya. Misal nih, oh produk ini tuh penjualannya bagus atau enggak sih gitu. Misalnya kita bikin bikin biasanya bikin, koleksi sesuai dengan warnanya. Pertama lebih ke warna, Pak. Kalau di fashion itu warna tuh kayaknya kalau dari jauh kita ngelihat baju atau apa biasanya dari warnanya dulu. Nah, kalau di kita itu warna biru dan coklat adalah salah satu warna yang best selling banget gitu ya, karena dilihat dari mmm, jumlah apa namanya, penjualannya gitu. Jadi memang kita banyakin di warna-warna tersebut gitu. Jadi memang dari data yang pertama itu, kemudian repeat order nih, misal nih, customer kita udah repeat berapa kali ya gitu kan. Itu bisa jadi kayak indikator, oh market ini fit atau enggak gitu. Kemudian, eee seberapa besar, customer kita itu merekomendasikan produk kita ke orang lain. Artinya kalau mereka udah mau merekomendasikan, produk kita ke orang lain, berarti dia akan merasa puas gitu dengan produknya kita, gitu ya. Lalu, yang tadi sih kita bikin matriks, Pak. Jadi bisa dibilang mungkin tabelnya akan beberapa kolom gitu, mulai dari produknya apa dulu yang dijual, kemudian segmentasi pasarnya kita apa, siapa gitu ya, lalu yang terjual berapa, adakah yang komplain gitu ya, karena itu juga menjadi salah satu warning buat kita kalau udah ada yang komplain. Lalu, terakhir adalah, ini apa namanya, ya, diterima atau enggak gitu. Jadi ada juga nih produk-produk yang kayak kayak masker tadi juga sekarang udah nggak kita produksi, Pak, karena memang udah nggak ada pasarnya gitu. Karena sekarang udah banyak masker yang masker medis, kemudian kayak aksesoris juga awalnya kita produksi, tapi ternyata, oh kayaknya ini jadi nggak fokus nih gitu ya, orang lihatnya jadi nggak fokus, akhirnya kita nggak produksi lagi kayak gitu. Jadi emang by data aja sih, Pak, tentang, kapasitasnya seberapa, jumlah penjualannya berapa, gitu.
Mungkin itu aja yang jadi gambaran. Baik. Selanjutnya mengenai perluasan pasar dari Batik Mbak Sasi, eh, gimana cara si Batik untuk bisa tetap menjaga pelanggan inti walaupun terdapat upaya untuk memperluas pasar begitu. Takutnya fokusnya sudah beralih ke memperluas pasar tapi malah konsumen yang setia atau pelanggan itu malah tidak di begitu. Iya. Ya, memang kadang kendalanya adalah di SDM, Pak. Jadi saya juga belum punya yang khusus menangani customer relationship manajemennya sendiri gitu ya. Artinya memang sebenarnya kalau di Sibatik ini customer kita tuh udah kayak keluarga gitu. Karena memang dari segi komunikasi apa segala macam kita mencoba untuk lebih dekat lagi gitu. Jadi memang kalau dulu zaman-zamannya mungkin belum banyak ekspedisi gitu ya, Pak. Kalau untuk customer yang di Semarang, itu kita antar sendiri. Pesanannya kita antar sendiri ke rumahnya. Jadi emang akhirnya akan ada interaksi gitu kan ya. Jadi, mungkin itu bentuk-bentuk, CRM yang kita lakukan gitu. Kemudian kan sekarang udah mulai banyak, ya perkembangan teknologi tuh udah luar biasa gitu ya. Nah, memang kita tuh nggak pakai e-commerce, Pak, karena kalau pakai e-commerce kan mungkin beli putus udah selesai gitu ya. Tapi kita lebih banyak kita berinteraksi langsung dengan calon customer-nya kita, bahkan yang memang belum pernah kita ketemu, biasanya kita langsung ke by WhatsApp gitu. Jadi kita pengen tahu dulu, dia sukanya produk yang kayak gimana, kemudian, untuk bisa menjadi pelanggan tetap, biasanya kita akan, apa ya, kayak mungkin kasih potongan harga di awal, kayak gitu, kayak harga pembuka, kayak gitu. Kemudian, setiap kali kalau untuk customer yang udah sangat ini banget sama kita nih, kayak misal customer-customer perusahaan dan lain sebagainya, itu biasanya kita kasih gift atau mungkin parcel kalau pas lebaran, kayak gitu-gitu ya, sekedar itu ya, maksudnya, mencoba untuk bisa, apa ya, nyambung terus gitu dengan customer-nya kita. Kemudian gimana sih caranya untuk bisa memperluas gitu. Nah, untuk pasar ekspor sendiri, alhamdulillah kami mendapat beberapa kesempatan untuk bisa business matching, gitu. Jadi biasanya nih teman-teman kalau pengen pasarnya ekspor, kalian bisa ikut business matching yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta, itu bisa melalui Trade Expo Indonesia nih kalau kalau yang event besarnya ya. Kemudian biasanya pemerintah atau, ya, banyak yang mengadakan business matching tersebut. Jadi kita harus aktif untuk bisa mendaftar, untuk bisa kurasi. Jadi memang setiap kali kita mau ikut event-event besar itu pasti dikurasi dulu, diseleksi dulu. Produk kita udah ini belum gitu ya untuk bisa dipasarkan di skala internasional kayak gitu. Jadi banyak ininya, bahkan sekedar kayak misal lagi pameran, kemudian kita ngobrol, saya tuh nggak pernah langsung nge-push orang untuk beli. Jadi biasanya kita ajak ngobrol dulu. Kebanyakan memang ya, apa ya, karena banyak sekali yang bisa diobrolin gitu ya, dalam artian biasanya customer tuh mungkin kan kalau baru kenal sama kita juga pasti belum yakin ya sama produknya kita ya, tapi pada saat kita ngobrol, pada saat kita mungkin tukeran nomor telepon atau segala macam, itu akan punya peluang kerjasama ke depannya gitu. Jadi saya percaya networking itu tuh bisa ditemukan di mana aja, bahkan saat kita ngopi sekalipun, kita bisa ngobrol dengan orang yang sebelumnya nggak kenal gitu, dan kemudian terjalinlah kerjasama kayak gitu. Karena itu sangat, apa ya, sangat berlaku buat saya gitu. Saya bisa kenal Bu Eka Lorena gitu, itu juga dari pertemuan yang tidak disengaja sebenarnya gitu. Jadi emang, perlunya kita bisa, berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa menjaga kepercayaan itu adalah networking itu bisa terus apa ya, dipelihara gitu. Artinya nggak cuma kita kenal sekali udah selesai gitu ya. Mungkin nggak beli sekarang, tapi dengan dia mengenal kita pada saat dia butuh, dia akan ingat kita, "Oh, Mbak Sasi mungkin jualannya batik nih, aku lagi butuh souvenir atau apa." Pasti biasanya akan ingat kayak gitu. Jadi, itu sih dari hasil beberapa, apa ya, perjalanan gitu, nggak cuma
kita jualan kemudian udah selesai gitu. Biasanya enggak, kita akan banyak lebih mengenal lebih dalam lagi lewat obrolan-obrolan ringan, kemudian kita pengen tahu apa yang dibutuhkan, apa yang sedang dia alami, masalah apa. Misal aku lagi mau ada acara nih Mbak Sasi, tapi kayaknya mungkin acaranya tuh sangat formal, harus butuh yang etnik. Nah, kalau etnik itu kan nggak harus batik sebenarnya, tapi kita akan kasih option-option gitu. Jadi kadang bisa juga akhirnya jadi penasehat fashion gitu-gitu. Jadi apa ya? Ya itu sebenarnya apa ya? Beberapa juga akhirnya kita diminta untuk jadi konsultan di beberapa mitranya mereka kayak gitu kayak masih bisa nggak sih kalau mitra saya diajarin batik warna alam juga atau apa segala macam. Jadi emang emang sesimpel dari komunikasi yang enak aja gitu. Ya, Mungkin itu oke, kayak Mbak. Iya, iya. baik, menyambung juga komentar Mbak Sasi tadi mengenai pasar luar negeri gitu ya, Mbak. Kalau menurut Mbak Sasi dari pengalaman membesarkan si batik ini, apakah ada indikator tertentu gitu yang bisa kita gunakan untuk eh, menunjukkan bahwa produk itu sudah siap untuk dipasarkan secara internasional begitu? Ya, yang pertama adalah kesiapan internal dulu. Jadi, setiap perusahaan itu kan pasti punya problemnya masing-masing. Nah, benahi dulu secara internalnya. Apakah secara internal kita udah siap gitu? Karena memang kalau bicara tentang ekspor, maka biasanya skalanya lebih besar dibandingkan pasar dalam negeri gitu. Kayak misal nih, apa tapi untuk bentuk ekspor sendiri macam-macam ya bentuknya ya. Ada yang memang ekspor secara kontaineran nih, misal kayak ekspor-ekspor komoditi nih kayak kopi atau apa namanya yang mungkin komoditi itu kan pasarnya sangat luas gitu ya. Biasanya kopi lah, yang paling gampang tuh kopi. Kopi itu biasanya em, kayak kopi di Indonesia tuh udah pasti enak gitu ya, dan itu udah terkenal banget di seluruh dunia gitu. Jadi lebih mudah kita untuk bisa mencari buyer yang jelas kita harus persiapkan kapasitasnya kita dulu. Kapasitas secara internal baik dari segi produk, manajemen, permodalan gitu ya. Kemudian izinnya itu juga kita urusin gitu. Lalu calon bayarnya kita atau negara tujuan ekspor kita kemana itu juga harus kita riset dulu, ditentukan dulu, baru nanti kita bisa mencoba untuk ekspor gitu. Artinya memang banyak sekali langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebelum kita mengekspor produk. Karena belajar ekspor tuh juga nggak mudah, jadi memang ada kelasnya sendiri ya Pak. Jadi ada kelasnya sendiri, tapi setidaknya kita bisa tahu ngebayangin, oh market kita nih kalau secara internasional tuh di mana. Kalau Zibatik sendiri kita mencoba mentargetkan market kita tuh ada di beberapa negara, salah satunya adalah Jepang dan Korea. Kenapa Jepang sih gitu? Pasti nanyanya kenapa Jepang? Karena Jepang itu adalah salah satu negara yang sudah apa ya, mereka sudah aware terhadap produk-produk yang ramah lingkungan. Jadi orang-orang Jepang itu mereka suka baju-baju yang basic gitu, yang nyaman, tapi juga aman gitu buat mereka pakai gitu. Jadi kalau di batik itu mereka lebih suka warna-warna indigo, jadi warna-warna biru. Karena tanaman indigo vera itu asalnya dari Jepang gitu. Jadi kemudian diadopsi di Indonesia. Nah, itu ada keterkaitan lah gitu ya. Tinggal nanti kita menyesuaikan desainnya, menyesuaikan motifnya, menyesuaikan bahannya gitu. Jadi nggak semata-mata kita ekspor nih, ya udah ini produk aku kayak gini gitu. Enggak bisa kayak gitu. Jadi kita yang menyesuaikan dari target market yang ada di sana gitu. Jadi pasti akan ada banyak pivoting lagi. Kemudian tadi ya sertifikasi juga perlu karena untuk produk-produk makanan itu biasanya lebih ketat banget. Sertifikasi halal di Indonesia belum tentu diakui oleh internasional gitu. Artinya kita juga perlu mengurus sertifikasi yang bertaraf internasional gitu. Dan itu juga ternyata prosesnya nggak mudah gitu. Kemudian ya lebih ke izin, lalu kita ikut beberapa event yang business matching yang kita bisa ketemu buyer langsung di situ. Atau mungkin kita bisa pameran ke luar negeri sebagai tahap awal memperkenalkan produk kita di luar negeri gitu. Mungkin itu Pak Yusakti. Mungkin untuk saat ini
Itu pertanyaan dari saya Mbak Sasi. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada rekan UGM Runners. Silakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Barangkali ada hal-hal yang belum sempat saya tanyakan kepada Mbak Sasi ataupun juga teman-teman punya pertanyaan tertentu yang lebih spesifik. Silakan bisa mengetik di chatbox atau langsung menghidupkan mikrofon masing. Kalau boleh tahu teman-teman di sini semester berapa atau udah punya usaha semua atau gimana, Pak? Teman-teman ini rata-rata sudah semester akhir Mbak. Yang S1 semester 7, yang S2 sudah di atas semester 3. Kemudian beberapa dari rekan-rekan udah ada yang memiliki usahanya. Oh ya, keren banget. Mm. Keren, Sepertinya Pak. masih belum ada pertanyaan. Kalau gitu saya mengajukan pertanyaan lagi deh kepada Mbak Sasi. Siap, siap, Bapak. Ya, eh, tadi Mbak Sasi bilang kadang permintaan dari luar negeri itu sangat spesifik gitu ya Mbak. Kan itu pasarnya niche banget ya. Menurut Mbak Sasi worth it nggak sih kalau kita mengejar pasar itu dengan produk dan kemampuan yang dimiliki dari suatu bisnis? Oke, worth it atau enggak, sebenarnya itu ada plus minusnya. Yang pertama, kalau bisa dibilang worth it, bisa dibilang enggak sebenarnya, Pak. Karena pasar batik yang saya lihat di dalam negeri itu lebih besar. Ya, karena memang batik itu kan identitas bangsa gitu ya, Pak ya. Dalam artian orang Indonesia kenal semua nih tentang batik gitu. Tapi untuk bisa memperkenalkan batik di skala internasional itu mungkin lebih banyak apa ya effortnya gitu lah ya. Dalam artian kita harus bisa menyesuaikan kebutuhan dari negara tujuan ekspor kita. Kalau misal tadi Jepang itu eh, mereka gaya busananya lebih ke simple, ready to wear, wearable, yang nyaman. Oh, itu kita bisa juga bikin batik yang motifnya tuh beneran simple banget gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia apaan itu bukan batik misalnya kayak gitu. Tapi memang kalau kita mau ke pasar ekspor ya mau nggak mau kita yang akan adaptasi em, apa ya istilahnya gaya busana mereka di sana, culture-nya mereka di sana juga gitu ya. Artinya kita yang harus mudah beradaptasi itu. Namun memang kalau di Zibatik sendiri karena kami belum 100% ekspor, jadi baru sekitar 10-20% ekspor, artinya memang sebenarnya kita lagi fokus menggarap yang di dalam negeri gitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga untuk kita bisa ekspor karena apa? Ekspor tuh ibarat kayak sebenarnya untuk branding itu bagus banget, Pak. Jadi untuk branding ya, karena memang beberapa teman-teman yang fashion show di luar negeri pun ya nggak semuanya terjual, tapi setidaknya brand mereka tuh bisa dikenal lebih luas lagi gitu. Jadi balik lagi prosesnya itu lain-lain setiap brand gitu, tapi kalau kita mau membidik ke pasar ekspor, maka kita yang harus bisa menyesuaikan dari pasar negara tujuan ekspor kita gitu. Kayak misal nih, kalau di Eropa itu kan ada 4 musim, nggak mungkin mereka pakai baju tebel-tebel terus, atau mungkin nggak mungkin mereka pakai baju yang apa tipis-tipis terus, kayak gitu kan ada kalanya mereka musim dingin, musim panas, musim gugur gitu. Nah, kita biasanya menyesuaikan dari musim tersebut gitu, Pak. Jadi artinya pergerakannya lebih cepat nih. Kalau di Indonesia kan cuma ada 2 musim, jadi kita bikin koleksi ya udah 2 ini aja gitu. Tapi kalau di luar negeri karena ada 4 musim, ya kita harus menyesuaikan sesuai dengan musimnya gitu. Maka ya mau nggak mau proses produksinya harus lebih cepat kayak gitu. Sedangkan kalau untuk batik sendiri nggak bisa tuh secepat itu gitu. Jadi karena bukan fast fashion, karena kita slow fashion, artinya ya memang produksinya nggak begitu banyak, kemudian nggak begitu masif yang diproduksi ribuan pieces gitu kan enggak. Jadi itu salah satu yang menjadi apa ya tantangan buat kita, tapi kita percaya bahwa dari kekayaan budaya Indonesia itu juga bisa dinikmati oleh orang yang ada di luar negeri gitu ya atau mungkin mancanegara gitu dengan kita menyesuaikan
dari busana yang mereka pakai gitu. Artinya kayak misal nih teman-teman kalau mau usahanya misal makanan, kemasan gitu, kemasan makanan. Kalau di Jepang tuh harus ada bagian plastik yang bisa langsung kayak dibuka gitu loh, Pak. Jadi kalau kemasan kalian gak ada itunya, itu udah langsung gak lolos gitu. Walaupun sertifikasi udah ada dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada juga negara yang mungkin kalau dari apa packaging itu makanannya dalamnya harus ada kelihatan walaupun sedikit gitu ya, kayak ada plastik kacanya gitu. Nah, kalau kalian nggak ada, ya itu kalian harus memahami kayak aturan-aturan main yang ada di sana gitu. Jadi nggak cuma kita jual apa bikin produk, terus ya udah kalau kamu aku mau jual ke sini gini nih, oh nggak bisa kayak gitu. Kita harus tahu aturan main di sana seperti apa gitu. Kemudian sertifikasi yang harus kita penuhi apa aja gitu. Jadi memang untuk pasar ekspor lebih lebih ini lagi sih, lebih kompleks lagi gitu. Apalagi kalau makanan, terus yang mungkin expirednya berapa lama, kayak gitu-gitu. Untuk pengiriman berapa lama, itu harus kita hitung lah semuanya, gitu. Memang pasar ekspor sangat ini ya, sangat Iya, complicated dan sebetulnya kalau kita memang berorientasi ke sana harus mempersiapkan itu dengan maksimal supaya benar jadi worth it ya Mbak ekspornya. iya betul Pak. Baik, ini ada satu pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta Gamepreneurs dari Lilian Anissa. Terima kasih untuk materi yang diberikan, Kak. Saya izin bertanya, apakah ada kriteria tertentu agar suatu produk dapat disebut eco-friendly? Apakah semua bahan dan semua produksinya harus full alami? Jika iya, bagaimana cara Kakak untuk mulai beralih ke aspek-aspek alami tersebut? Terima kasih sebelumnya. Silahkan, Mas Sasi. Oke, terima kasih Kak Liliana untuk pertanyaannya. Ini bagus banget ya pertanyaannya. Karena memang di Indonesia tuh sebenarnya banyak ya yang mengklaim ramah lingkungan gitu. Tapi apakah sih ada standarnya atau ada tandanya Kak gitu? Sebenarnya ada. Kalau di Indonesia tuh ada namanya sertifikasi industri hijau atau SIH. Nah, sertifikasi industri hijau itu istilahnya ada beberapa indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan supaya perusahaan itu bisa apa ya dikasih sertifikat bahwa perusahaan itu hijau atau ramah lingkungan gitu. Jadi memang seperti SNI ada sertifikasinya atau ya aturan industri itu dikatakan hijau jika memenuhi indikator tersebut. Jadi mulai dari proses produksinya, pengolahan limbahnya, kemudian dampak lingkungan dan masyarakatnya, itu juga semua diatur gitu. Jadi memang ada. Namun, apakah sertifikasi industri hijau ini sudah berlaku secara internasional? Saya kurang tahu gitu. Jadi memang green industry itu memang ada sertifikasinya. Namun yang ada di Indonesia apakah sudah apa namanya udah diakui atau belum? Yang jelas itu adalah salah satu upaya kita supaya memperkuat bahwa industri kita memang benar-benar ramah lingkungan gitu. Kemudian mengarah ke sustainable ya, artinya keberlanjutan gitu. Dari yang namanya sebenarnya isu keberlanjutan itu nggak cuma karena bahan bakunya dari warna alam kemudian selesai, no. Bukan kayak gitu. Jadi kita harus melihat dari awal dari awal usaha itu sampai nanti produknya ke customer, sampai nanti balik lagi gitu, itu apakah beneran sustain atau enggak gitu. Artinya gini, kalau misal kita ngomongin pengolahan perca gitu ya, oh ini produknya sustainable fashion loh, gini gini gini, oke. Tapi hanya sekian persen dari syarat keberlanjutan. Jadi syarat keberlanjutan sebenarnya banyak banget. Kayak misal nih kita sudah nggak menggunakan plastik lagi gitu. Mungkin dari segi bahan baku maupun dari segi packaging. Itu juga salah satu yang mengarah ke sustainable. Kemudian penggunaan air atau penggunaan sumber daya itu juga sebenarnya bisa dihitung. Lalu karbon yang kita hasilkan tuh berapa gitu. Nah, kalau ngomongin tentang sertifikasi industri hijau itu semua akan dihitung. Jadi teman-teman em, pada saat kita memproduksi sesuatu, kita mengambil sumber dayanya berapa, kemudian prosesnya itu menghasilkan karbon berapa, sampai jadi produknya berapa, apakah itu sebanding gitu. Nah, kalau itu setelah diukur ternyata em, memenuhi indikator yang dikatakan oleh
Kementerian Perindustrian melalui standarisasi industri hijau, maka bisa dikatakan bahwa produk tersebut telah tersertifikasi dan ramah lingkungan gitu. Tapi yang menurut saya baik adalah isu tentang keberlanjutan ini sudah banyak didengar dan juga sudah banyak mulai diterapkan, walaupun belum sepenuhnya. Artinya ini sebuah langkah yang baik juga, artinya kita semua sudah aware terhadap isu keberlanjutan, walaupun nggak semuanya kita lakuin gitu ya. Kayak misalnya pengolahan limbah, kalau ngomongin sustainable tuh kan panjang banget ya, dan banyak banget itu kayak karbon dan lain sebagainya. Kan berat ya Pak ya, kadang kita UMKM atau teman-teman mahasiswa yang baru mau mulai usaha, "Aduh Kak, kok ribet banget sih Kak, harus ngitung karbon segala," gitu ya. Tapi kalian udah kayak, bikin atau udah kayak melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan sustainable gitu. Artinya kayak misalnya, "Oh Kak, limbah limbah" misalnya, "Kak, ampas kopinya aku," misalnya kalian usahanya kopi gitu ya, "Kak, ampas kopinya tuh bisa dipakai loh Kak buat pupuk atau buat apa." Nah, itu sebenarnya konsep keberlanjutannya sudah mulai kalian lakuin gitu. Walaupun belum punya sertifikasi industri hijau juga, tapi nggak masalah. Itu saya akan, appreciate gitu ya. Artinya memang kesadaran tentang, mmm, ramah lingkungan dan isu keberlanjutan tuh sudah ada di usaha kalian gitu. Karena memang sekarang ini kalau kita mau pasarnya pasar ekspor, itu juga isu keberlanjutan juga sangat-sangat di apa ya, ditekan gitu. "Oh kamu gimana usahanya gini gini gini," kayak gitu. Jadi emang penting untuk generasi ke depan gitu, namun sebenarnya banyak cara lah untuk bisa menerapkan, keberlanjutan itu. Jadi kalau misalnya nih Kak, aku, usahanya sebenarnya aku bikin apa, misal kaos gitu ya. Oh iya kaosnya kan ada yang bahannya tuh dari katun, ada yang bahannya dari linen atau apa yang itu bisa terurai lagi di tanah kayak gitu-gitu. Itu juga sudah menjadi langkah langkah sustainable gitu. Jadi saya sangat menghargai itu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, apakah harus dulu punya sertifikat itu? Enggak juga. Kalau kalian harus dulu ya kapan usahanya gitu kan. Yang ada kita fokusnya ke situ doang gitu. Jadi emang ya udah dijalani aja dulu bisnisnya, tapi nanti pelan-pelan mengarah ke sana. Entah itu nanti di produksinya, entah itu nanti di apa, pengelolaan limbahnya, entah itu nanti di packaging-nya. "Kak, packaging aku udah pakai kertas loh Kak, udah nggak pakai plastik." Nah, itu juga salah satu apa ya, langkah juga yang bagus untuk mengarah ke sustainable gitu. Jadi memang, itu sih Kak, mmm, logo eco-friendly di Indonesia juga belum ini ya, maksudnya belum banyak gitu, dan mungkin belum punya kekuatan yang secara internasional juga. Artinya emang itu jadi PR-nya kita bersama dan pemerintah untuk bisa melindungi produk-produk yang memang sustainable supaya bisa lebih, apa ya, lebih punya pembeda lah, punya kekuatan dari segi labeling tadi. Karena memang labeling tuh penting nggak penting sebenarnya, tapi lebih baik ada. Kalau nggak ada sama sekali orang juga mau menerapkan sustainable ya buat apa gitu kan. Orang nggak tahu kalau kita nggak cerita gitu. Nah, kalau udah ada labeling kan itu orang kita nggak usah menjelaskan banyak, tapi, oh ternyata ada tandanya nih gitu. Itu akan lebih bagus sih. Mungkin mungkin untuk tahun-tahun ini sudah banyak sih yang beberapa yang sudah punya, sertifikasi industri hijau, apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar itu sebuah kewajiban. Mereka punya yang namanya, ini apa namanya, kalau tiap tahun tuh ada tanggung jawab social responsibility ya, atau CSR. Nah, itu juga salah satu bentuk tanggung jawab, ke lingkungannya seperti apa. Nah, itu juga sekarang ini Zibatik juga sudah memikirkan untuk CSR-nya Zibatik apa aja, kegiatannya apa aja gitu. Jadi, ya semua berjalan dan untuk eco labeling kayaknya itu juga jadi salah satu catatan penting lah supaya apa yang kita lakuin, produk kita itu bisa lebih, punya nilai dengan labeling tersebut, gitu. Mungkin itu Ya, Kak Liliana. ya, bagaimana Liliana? Ada pertanyaan tambahan atau sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, Iya, terima kasih sama-sama. Liliana. Berkaitan dengan sertifikasi Mbak Sasi, saya juga tertarik karena Zibatik sudah mempunyai halal certificate dan juga batik mark. Nah, mungkin Mbak Sasi juga bisa menceritakan gimana proses
mendapatkan halal fashion certificate dan mark itu, karena sepertinya belum banyak usaha batik yang memiliki sertifikat ini gitu. Oke, makasih Pak. Untuk sertifikasi sendiri, masing-masing punya indikator yang berbeda-beda. Kalau yang paling sulit memang saya rasakan tuh di SNI. Jadi emang SNI itu yang ternyata yang disertifikasi itu nggak hanya produknya aja teman-teman. Jadi seluruh lini bisnisnya. Jadi kayak misalnya kita punya perusahaan ya, kita tuh diaudit gitu ya. Dari mulai manajemennya, proses produksinya, bahan bakunya, terus apa namanya sampai kualitas dari barang kita. Jadi kalau di SNI Batik itu kain batik kita itu dibawa ke laboratorium, diuji keasliannya. Kalau di pemerintah itu kerjasamanya dengan Balai Besar Kerajinan Batik yang ada di Yogyakarta, museumnya ada di sana. Jadi laboratoriumnya ada di sana. Jadi diuji tuh mereka punya alat yang bisa menguji seberapa kuat sih kualitas dari warnanya. Kemudian ini batik asli atau bukan, cantingannya bener atau enggak, tetesannya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi emang sedetail itu. Kemudian misal nih manajemennya bagaimana, apakah sudah bagus, penataan di manajemennya kayak gimana gitu, itu semua diatur gitu ya. Sampai mungkin di awal-awal tuh kita kesulitan karena semuanya harus dicatat gitu. Kayak misal nih kita beli bahan baku, oh bahan baku yang masuk berapa, yang keluar berapa, itu semua tercatat semua. Lalu bikin standarisasi mulai dari rumus, kan kalau di batik tuh kayak orang bikin kue ya, punya resep gitu. Nah resepnya juga harus disertifikasi, kayak kamu punya resep apa nih, terus kualitas warnanya kayak gimana gitu, itu juga disertifikasi. Kemudian kayak misalnya kita mau nimbang bahan warna itu kan kita pakai timbangan ya. Nah, timbangan yang kita punya juga dikalibrasi gitu. Ini bener enggak nih apa namanya tepat atau enggak gitu. Jadi dikalibrasi. Kemudian limbah yang kita hasilkan apakah sudah ada pengolahannya gitu loh. Jadi mereka juga akan pasti nanya, "Ini limbahnya dibuang kemana?" gitu. Kalau di batik tuh kan ada limbah cair gitu-gitu kan. Nah, ini limbahnya ditaruh di mana? Nah, apakah merusak lingkungan atau enggak? Nah, ternyata itu juga jadi hal yang harus diperhatikan. Kalau di batik sendiri kita udah mulai nih bikin IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Jadi limbah cair yang kita punya ini ya kita masukkan ke IPAL tersebut, kemudian diolah, disaring sampai benar-benar pada saat limbah itu keluar dari industri kita itu udah aman gitu ya, nggak merusak lingkungan kayak gitu. Itu juga ada indikatornya. Bahkan sampai ya itu tadi sih kayak batik kita tuh diteliti satu-satu. Oh ini cantingannya bagus, enggak. Terus warnanya kuat berapa lama, kayak gitu-gitu. Jadi memang prosesnya panjang banget, Kak. Kita tuh hampir penerapan SN itu hampir 1 tahun. Jadi kita adaptasi tuh dari yang kita bikin batik, ya udah bikin biasa aja kayak gitu ya. Terus kemudian ya harus adaptasi supaya bisa bisa sesuai dengan standar SNI gitu. Jadi mau nggak mau, ya udah bikin IPAL, mau nggak mau, apa namanya, akhirnya ya menseleksi supplier kita lagi, terus kita mencoba menstandarkan bahan baku juga, kayak gitu-gitu. Jadi emang lumayan lumayan tricky, tapi banyak belajar gitu. Artinya dari sertifikasi itu saya jadi banyak belajar tentang oh ternyata di perusahaan besar tuh kayak gini ya ngelolanya gitu kan kita jadi tahu oh ternyata dokumen-dokumen yang harus kita punya tuh ini gitu ya dan membuat sistem usaha tuh seperti ini. Nah, itu yang pelajaran yang mungkin sangat-sangat berarti lah buat kita gitu. Jadi learning by doing banget sih memang kalau di si batik ini. Gitu. Terima kasih Mbak Sasi sharingnya. Sangat menarik ya karena ternyata sampai sedetail itu ya Mbak Sasi untuk sertifikat. Tapi tentunya sertifikasi ini menjadi apa ya bergaining posisi batik sudah satu langkah dibanding industri batik atau industri fashion lainnya. Tuh. Mungkin Iya. teman-teman ada yang ingin majukan? Oh, silahkan Dewi Juliana. Langsung bisa open mic. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Materinya sangat menarik, Bu. Apalagi penggunaan limbah buah mangrove tadi sebagai pewarna alami. Nah, pertanyaan saya dari sisi produksi, apakah
penggunaan limbah buah mangrove ini membantu mengurangi biaya bahan baku atau justru membutuhkan proses tambahan untuk memastikan kualitas pewarna yang stabil. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah ada tantangan sendiri dalam menjaga ketersediaan bahan baku? Bagaimana strategi dari Zibatik ini untuk memastikan bahan baku limbah mangrove ini tetap berkelanjutan tanpa adanya eksploitasi berlebihan? Kemudian mungkin pertanyaan terakhir ya Bu, di tengah gempuran fast fashion yang murah dan cepat, seperti yang kita tahu, bagaimana Zibatik ini menegaskan diferensiasi produknya sehingga tetap relevan dan memiliki posisi market fit yang kuat, apakah dengan sustain tadi? Begitu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kak Dewi. Keren banget pertanyaannya dan ternyata notice banget ya yang tentang batik mangrove gitu. Oke, kalau ngomongin tentang batik mangrove, ini merupakan salah satu produk unggulan kami sebagai unique selling point. Artinya nggak cuma diproduksi aja, tapi ini menjadi semacam karakter ya, atau branding kita lah gitu. Karena memang belum banyak yang memproduksi batik warna alam dengan menggunakan pewarna alami dari limbah buah mangrove, selain dari teman-teman yang kita ajarin gitu. Nah, untuk menjamin ketersediaannya, memang mangrove ini kan sebenarnya yang kita pakai itu buah, Kak. Buahnya ya, jadi bukan akar, bukan daun, bukan ranting atau kayunya. Jadi kita pakai buahnya. Tapi yang kita pakai itu buah yang sudah mati atau yang sudah kering. Biasanya di bulan-bulan Juli, Agustus, September itu sedang panen raya. Nah, mangrove ini kan sebenarnya adalah tumbuhan yang penghasil oksigen terbesar di dunia ya. Jadi menjadi apa ya, hal yang perlu ditekankan juga bahwa kita tidak boleh eksploitasi, menebang ataupun menghancurkan mangrove gitu. Karena memang dilindungin dan ada undang-undangnya gitu. Jadi kita selalu bilang bahwa ke teman-teman yang kita latih juga jangan pernah merusak mangrove. Jadi memang konsepnya adalah karena jenis mangrove itu sangat beragam, tapi nggak semuanya bisa menghasilkan warna. Kita udah nyoba berbagai macam jenis mangrove yang ada di Indonesia, namun tidak menghasilkan warna. Hanya baru satu jenis yang menghasilkan warna, yaitu dari jenis Rhizopora apiculata. Gitu. Nah, Rhizopora ini banyak tersebar atau banyak hidup di area Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat pesisir dari mulai Pekalongan aja lah ya, yang paling dekat sih dari Semarang kan ya, Pekalongan sampai dengan Demak, kemudian Kudus, Pati gitu, itu jenis mangrove-nya hampir sama. Jadi di area Pantura itu jenis mangrove-nya hampir sama, jadi kita mengambil sumber dayanya dari sana. Nah, karena memang dia itu musiman, maka caranya adalah kita nyetok. Jadi saya rumahnya di area gunung ya, jadi area yang jauh dari pesisir. Kita mencoba untuk bermitra dengan petani tambak yang ada di pesisir tersebut, mereka yang ngumpulin. Jadi mereka ngumpulin limbah buah tersebut, mereka kumpulin, kemudian mereka jual ke kami. Yang tadinya hanya sampah nih, di sana kan nggak kepake ya. Biasanya tuh mereka tuh cuma dijadikan sebagai apa ya, kayak dibakar gitu aja, gitu. Karena memang menyumbat aliran tambak, kadang jadi sampah juga. Nah, mereka tuh kayak, wah ini bisa ada manfaatnya Kak gitu. Iya ada. Jadi mereka jual ke kami. Biasanya kami beli tuh antara harga 1.500 sampai 2.500 per kilonya. Dan Kak Dewi bisa bayangin yang kayak buahnya itu kan gede-gede dan berat-berat ya. Jadi kita sekali beli tuh bisa jutaan rupiah Kak untuk apa namanya? Untuk bisa nyetok bahan baku itu. Dan em, kita nggak ngerasa kekurangan, bahkan berlebihan, bahkan belum semuanya bisa dimanfaatin gitu. Karena memang produsen batik warna alam tuh kan masih jarang banget, apalagi di Semarang kayak bisa dihitung jari gitu. Jadi emang secara sumber daya alam itu kita nggak kekurangan gitu. Nah, salah satu caranya yaitu tadi dengan nyetok. Misalnya 3 bulan ini kita beli dari petani banyak. Nah, kita keringkan dulu, Kak. Jadi konsepnya itu dikeringkan dulu supaya bisa disimpan lama. Gitu. Nah, setelah itu nanti kita bisa dipakai untuk setiap kali kita produksi. Gitu. Kemudian kita juga banyak terlibat di event-event untuk kayak misalnya penanaman mangrove. Kemudian misal kita juga banyak terlibat di
apa ya konvensi-konvensi tentang mangrove karena memang masih banyak juga masyarakat yang nggak kenal mangrove itu apa, kemudian manfaatnya apa aja gitu. Jadi memang kita juga akhirnya jadi agent untuk bisa me, apa ya sosialisasikan tentang mangrove dan lain sebagainya gitu karena eh, di masa pesisir pun mangrove itu ada 3 hama utama, wideng, wedus sama uwong. Tahu nggak ya? Jadi wideng itu eh ini apa sih kepiting yang apa sih kepiting tapi bukan kepiting ya, sejenis kepiting gitu, tapi yang nggak bisa kita makan. Itu namanya wideng. Nah itu tuh biasanya tuh ada di sekitaran hutan mangrove tuh ya. Nah itu hama. Kemudian wedus tuh kambing. Jadi kalau di wilayah pesisir itu tuh banyak banget. Kalau mangrove-nya masih kecil-kecil itu tuh suka dimakanin kambing gitu. Kemudian yang ketiga tuh uang atau orang gitu. Jadi orang yang nggak tahu manfaat mangrove kemudian nebangin gitu. Padahal mangrove itu untuk bisa hidup itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun gitu. Jadi sangat sangat disayangkan jika jika akhirnya tidak ada edukasi ke arah sana yang akhirnya bikin mangrove di Indonesia tuh makin punah gitu. Dan Semarang sendiri adalah zona merah untuk mangrove-nya karena memang robnya tuh luar biasa. Setiap tahun banjir, setiap tahun rob gitu. Jadi emang PR-nya masih sangat tinggi lah ya untuk ekosistem mangrove sendiri gitu. Namun dengan adanya batik mangrove ini kami ingin bisa menjadi sebuah apa ya, pilihan supaya masyarakat itu tidak nebang, supaya masyarakat itu mau ngejaga gitu kan kalau mereka dapat manfaat dari situ kan pasti mereka juga akan ngejaga ya, gitu. Jadi emang salah satu tujuan kita supaya memang masyarakat setempat dulu nih yang punya impact-nya, nggak cuma kan kalau misal, oh iya nggak kena rob, tapi kan kadang kita nggak sadar itu, tapi kalau ada nilai ekonominya mereka akan lebih semangat lagi untuk ngejaga mangrove gitu. Kemudian karena mangrove itu adalah, hutan mangrove di Indonesia itu, hutan yang paling luas sedunia. Jadi kita perlu bangga juga karena jenis mangrove di Indonesia tuh lebih kaya dibandingkan negara-negara lain gitu. Artinya ya peluangnya masih banyak. Bisa saja kita juga bisa nih, melakukan eksperimen-eksperimen lagi dengan jenis mangrove yang berbeda, barangkali bisa menghasilkan warna yang lain juga, kayak gitu. Jadi peluangnya di situ. Kemudian kita juga mencoba untuk, melibatkan masyarakat yang ada di pesisir untuk mereka juga bisa memproduksi batik warna alam, khususnya batik mangrove, membuka kelas edukasi tentang mangrove dan juga batik, kayak gitu-gitu. Jadi emang banyak, apa namanya, yang bisa dilakukan sebenarnya untuk bisa menghidupkan, area pesisir gitu. Lalu, di tengah gempuran produk-produk impor, memang kita bersyukurnya adalah batik ini kan prosesnya, cukup lumayan rumit ya, Kak. Bahkan untuk di Cina sendiri tuh mungkin, mmm, apa ya, ada juga sih kayak di negara-negara lain batik juga ada gitu, tapi kan, eee, UNESCO itu mengakui batik sebagai warisan budaya Indonesia kan masih dipegang sama kita. Artinya kita masih punya kekuatan itu untuk bisa, apa ya, mengklaim diri kita sebagai, budaya yang, ya budaya batik lah, asli Indonesia begitu. Dan saya lihat bahwa produk-produk impor tersebut memang sangat berbeda dengan kami, Kak. Jadi saya belum menemukan produk impor khususnya batik yang nilainya tuh sama dengan kita, gitu. Kalau batik printing mungkin banyak ya, yang dari sablon tuh yang mungkin ribuan pieces harganya murah-murah itu banyak. Tapi kan yang punya nilai dan prosesnya sama dengan produk kita kan kayaknya hampir jarang deh, nggak ada deh. Karena memang prosesnya sangat rumit, otomatis kapasitasnya kan nggak begitu besar, Kak. Jadi agak PR lah kalau mau dibikin semasif mungkin gitu. Karena memang brand-brand besar yang sudah misalnya kayak batik-batik yang udah besar aja, kalau kita memang masih pakai teknik batik, maka ya apa, kapasitasnya pasti nggak begitu besar. Artinya satu motif biasanya hanya diproduksi berapa puluh pieces atau mungkin berapa ratus pieces kayak gitu ya, satu motif misal. Kalau kita printing yang mungkin barang-barang impor itu bikin, ya itu sangat berbeda. Pasar kita juga pasti akan paham bahwa ini batik, ini tiruan batik,
gitu. Jadi setiap kali kita bikin acara atau kita melakukan pelatihan-pelatihan atau kelas membatik, kita akan kasih tahu gimana cara ngebedain mana yang batik asli, mana yang batik tiruan. Artinya kain yang bermotif batik gitu. Karena nggak semua kain yang bermotif batik itu adalah batik gitu. Jadi kita akan membangun pemahaman itu dulu. Jadi kita nggak takut dengan produk-produk yang masuk dari berbagai daerah atau negara gitu ya, karena memang kita punya nilai yang berbeda. Dan pastinya, yang perlu kita takutkan adalah kalau anak-anak muda atau generasi muda sekarang nggak kenal batik gitu, itu yang kita takutin. Karena memang sekarang generasi muda sekarang juga bisa dibilang, pembatik-pembatik senior tuh sudah sangat senior gitu ya, sudah sangat sepuh kayak gitu. Jadi memang kita butuh regenerasi untuk bisa menghidupkan kembali batik di Indonesia gitu, Kak. Mungkin itu aja kali ya. Semoga cukup menjawab dari pertanyaan Kak Dewi yang tadi. Sangat menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, apakah ada rekan-rekan lain yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, kayaknya sudah tidak ada ya Mbak Sesi untuk pertanyaan Baik. lainnya. Ya, sebelum ditutup mungkin kami bisa mohon Mbak Sesi untuk memberi closing statement dan juga mungkin memberikan tips dan trik kepada rekan-rekan UGMPreneurs dalam menentukan product market fit bagi UKM itu seperti apa. Silakan Mbak Sesi. Makasih Pak Ayu Sakti. Buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk bisa mempunyai usaha, lagi ngembangin usahanya, lagi berkarya gitu, teruskan karya kalian dan setiap produk itu punya pasarnya dan kalian terus berinovasi dari produk yang kalian buat dan buat produk sesuai dengan, hati kalian gitu. Jadi kalian punya punya apa ya, autentisitas gitu ya. Jadi produknya tuh autentik dari karya kalian gitu. Maka pesan itu atau nilai-nilai itu akan bisa diterima oleh calon customer kalian dan saya yakin teman-teman generasi muda saat ini dari banyaknya, peluang dan juga perkembangan teknologi saat ini bisa sangat membantu kalian untuk bisa mengembangkan bisnis kalian. Jadi jangan takut untuk, terus berkarya, jangan takut untuk menjadi pengusaha, karena kalian bisa, menjadi pengusaha yang sukses sesuai dengan, passion kalian dan sesuai dengan purpose kalian. Jadi semangat terus ya buat kalian semua.